Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembahasan tentang pajak. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang PPN khususnya untuk jasa agen asuransi dan jasa pialang asuransi dan jasa pialang reasuransi dengan besaran tertentu ya, baik asuransi syariah maupun asuransi konvensional. Kita akan membahas tentang latar belakang kenapa ada turun aturan ini, dasar hukumnya, kemudian tarifnya, dan kemudian juga siapa yang masuk kategori sebagai pemungut, siapa yang masuk kategori yang dipungut. Nah, kemudian bagaimana proses pendaftaran sebagai PKP ya, maupun pelaporan di dalam SPT masa PPN. Baik, kita masuk yang pertama adalah latar belakangnya ya, adanya kesulitan pemenuhan administrasi PPN bagi agen asuransi karena punya karakteristiknya yang sifatnya individu dengan berbagai latar belakang pendidikan ya. Kemudian kesulitan penentuan administrasi pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh agen asuransi, dan yang berikutnya adalah kesulitan bagi agen asuransi untuk memungut PPN dari perusahaan asuransi akibat hubungan industrial yang tidak seimbang ya antara agen dengan perusahaan asuransi, serta yang terakhir adalah perlu pengaturan yang level playing field ya, dengan jasa pialang asuransi yang memiliki karakter yang sama dengan jasa agen asuransi. Nah, kemudian dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Undang-Undang PPN ya, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam pasal 16A Undang-Undang PPN disebutkan bahwa pajak yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut PPN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN. Kemudian yang berikutnya adalah tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh pemungut PPN diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, sedangkan di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 16G, di situ diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis BKP, barang kena pajak atau jasa kena pajak tertentu, dan besaran PPN yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Nah, kemudian masuk pada siapa pemungut PPN ya. Pemungut PPN-nya adalah perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Itulah yang menjadi pemungut, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Nah, kemudian berapa PPN yang harus dipungut ya oleh perusahaan asuransi, kemudian perusahaan asuransi syariah dan sebagainya ya, sebagai pemungut ini ya, berapa yang harus dipungut terhadap agen asuransi dan seterusnya ya, besarnya adalah 1,1% dari komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada agen asuransi ya. Jadi ini untuk 1,1% adalah untuk jasa agen asuransi. Nah, 1,1% ini ya, PPN yang dipungut ini dari mana? Dari nilai pembayaran sebelum dipotong pajak penghasilan maupun pungutan lainnya, termasuk komisi yang dibayarkan berdasarkan penerimaan komisi atau imbalan agen asuransi di bawah downline-nya ya. Oke, kita lanjut. Jasa pialang asuransi atau pialang reasuransi ya. Nah, ini dipotong berapa? Dipotong 2,2%
dari komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi. Ya, 2,2% ini adalah nilai pembayaran komisi sebelum dipotong pajak atau pungutan lainnya. Nah, kemudian tarif pajak pertambahan nilai yaitu sebesar 12% itu akan dimulai mulai tahun 1 Januari 2025. Ya, sehingga apa? Sehingga jasa agen asuransi nanti atau 1 April 2022 ya sampai 1 Januari 2025 tarif yang lama adalah 1,1%, sedangkan setelah nanti 1 Januari 2025 tarifnya adalah 1,2%. Sedangkan untuk jasa pialang asuransi dan jasa pialang reasuransi, maka PPN yang dipungut adalah 1 April 2022 2,2% ya, sedangkan nanti setelah 1 Januari 2025 menjadi 2,4%. Baik, sekarang kita melihat status pengusaha kena pajak ya, PKP ya, dalam hal ini adalah agen asuransi ya. Bagaimana mekanisme untuk pelaporannya ya, pendaftaran sebagai PKP itu seperti apa? Pertama adalah agen yang memiliki NPWP dianggap telah dikukuhkan sebagai PKP ya. Jika belum ber-NPWP maka wajib mendaftarkan diri ke KPP ya. Kemudian untuk pialang ya, kalau tadi untuk agen ya, pialang dikukuhkan sebagai PKP dengan mekanisme ketentuan umum ya, dengan menggunakan sertifikat elektronik ya. Jadi artinya kalau untuk pialang ya berarti mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, kemudian seluruh agen dan pialang tetap PKP walaupun pengusaha kecil ya, omset tidak lebih dari 4,8 ya, walaupun misalnya omsetnya di bawah 4,8 baik agen asuransi maupun pialang tadi ya, maka dia statusnya adalah sebagai PKP. Kemudian dalam hal selain menyerahkan jasa agen asuransi, agen juga menyerahkan BKP barang kena pajak atau jasa kena pajak lainnya. Agen asuransi wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sepanjang jumlah peredaran usahanya melebihi batasan pengusaha kecil yaitu 4,8 ya. Jadi kalau misalnya hanya semata-mata dia sebagai agen asuransi saja, tidak ada penyerahan jasa atau barang yang lainnya ya, maka cukup dia mempunyai NPWP. Tapi kalau misalnya ternyata dia ada jasa lain yang kemudian omsetnya di atas 4,8, maka dia harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, kemudian berkaitan dengan faktur pajak ya. Faktur pajak, agen asuransi, perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi wajib membuat faktur pajak ya. Jadi ini aturan umumnya adalah seperti ini, bahwa setiap PKP dia wajib membuat faktur pajak. Nah, tetapi dengan PMK ini ya, maka agen asuransi, perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi ini memperoleh kemudahan di dalam membuat faktur pajak, yaitu apa? Yaitu bukti pembayaran komisi atau statement of account dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah kepada agen asuransi dibuat melalui sistem perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah itu. Nah, dokumen ini disamakan, kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak ya. Kemudian untuk pialang ya, berarti bukti tagihan atas penyerahan jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi yang dibuat oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi. Nah, dokumen ini dipersamakan dengan faktur pajak ya. Jadi tidak perlu kerja 2 kali, tetapi kerja 1 kali, tapi sudah dianggap membuat faktur pajak. Tentunya nanti ada informasi-informasi minimal yang ada di dalam dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah,
sekarang apa dokumen apa atau informasi apa yang minimal ada di dalam dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak ya. Yang pertama kita lihat ya, memuat nama NPWP ya, nama dan NPWP PKP ya, berarti kalau agen asuransi ya berarti agen asuransi yang menyerahkan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi ya. Jadi ini yang menyerahkan ya. Nah, kemudian ada nomor urut tanggal dokumen dibuat oleh sistem PKP ya, artinya by system. Nah, kemudian berapa nilai komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh perusahaan ini ya, agen asuransi ya, atau di sini adalah PKP ya. Dan kemudian adalah jumlah PPN yang dipungut ya. Jadi itu. Kemudian kapan dokumen ini ya yang tadi dipersamakan dengan faktur pajak dibuat, paling lama adalah akhir bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun oleh agen asuransi, atau pada saat penyerahan jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan ya. Nanti ada contohnya. Nah, kemudian ya kita akan melihat bagaimana mekanisme pemungutan PPN ya oleh pemungut PPN ya. Perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah wajib memungut, menyetor dan melaporkan ya. Jadi sebagai pemungut mereka bukan agen asuransinya tetapi perusahaan asuransi ya. Perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah itu merekalah yang menjadi pemungut PPN ya. Kalau biasanya kan misalnya pemungut PPN itu kan bendaharawan pemerintah ya, BUMN dan sebagainya. Maka di sini pemungutnya adalah perusahaan asuransi syariah, reasuransi dan reasuransi syariah. Kewajibannya ada 3, memungut, menyetor dan melaporkan ya. Nah, memungut kapan dia harus memungut PPN? Yaitu pada saat pembayaran komisi atau imbalan oleh pemungut PPN kepada agen asuransi atau penerimaan pembayaran premi oleh pemungut PPN dari perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi ya. Ini pada kapan saat memungutnya. Nah, kapan saat setor PPN yang telah dipungut dalam satu masa pajak dengan menggunakan satu surat setoran pajak atau sarana administrasi yang lain yang dipersamakan dengan SSP, maka penyetoran PPN dilakukan pertama adalah atas nama pemungut ya. Kemudian untuk seluruh agen asuransi, perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi ya. Jadi misalnya dalam 1 bulan misalnya ada beberapa transaksi, maka jumlah setorannya adalah 1 ya atas nama pemungut PPN ya, berarti perusahaan asuransi atau asuransi syariah atau reasuransi ya. Nah, paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukannya pemungutan berakhir dan sebelum SPT PPN 1107 PUT disampaikan ya. Jadi sebelum otomatis kalau kita mau menyampaikan SPT ya berarti ya sudah disetor dulu ya. Nah, di sini paling lambat adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukannya pemungutan ya. Jadi misalnya pemungutan bulan Juni ya, dipungut bulan Juni ya berarti paling lama harus setor adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukannya pemungutan berakhir ya. Nah, kemudian yang berikutnya kewajibannya bagi pemungut adalah wajib melaporkan SPT masa PPN 1107 PUT ya, pemungutan wajib disampaikan paling lama adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukannya pemungutan itu berakhir ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian setorannya menggunakan billing setoran PPN, kolom nama NPWP diisi dengan nama dan NPWP pemungut, kemudian jenis setoran 900 penyetoran PPN dalam negeri,
yang dipungut oleh pemungut PPN selain instansi pemerintah ya, itu seperti itu. Nah, kemudian satu kode billing untuk satu masa pajak. Baik, kita lanjutkan ke terakhir, ini berkaitan dengan pengisian SPT PPN pemungutan ya. Nama rekanan dan NPWP diisi dengan nama dan NPWP agen asuransi ya. Kemudian perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi. Kemudian kolom faktur pajak diisi dengan nomor, tanggal bukti pembayaran komisi, statement of account, atau bukti tagihan komisi jasa pialang asuransi. Nah, kemudian untuk kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti diisi sesuai dengan nomor yang diganti apabila ada penggantian. Kemudian kolom DPP ya diisi dengan nilai komisi atau imbalan agen asuransi atau perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi. Dalam kolom PPN diisi dengan nilai PPN yang dipungut. Kemudian untuk PPN BM diisi strip ya, tidak perlu diisi. Tanggal setor PPN diisi tanggal penyetorannya, kemudian tanggal setor PPN BM diisi dengan tanda strip. Nah, inilah bentuk formulir 1107 put 2 ya. Ya, ini ada nama pemungut dan sebagainya, faktur pajak dan sebagainya ya. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Pelaporan SPT masa PPN bagi asuransi bagi agen ya, yang tidak memiliki batasan pengusaha kecil. Jadi kalau agen asuransi itu hanya semata-mata dia adalah memperoleh jasa agen asuransi saja ya, atau selain menyerahkan jasa agen asuransi juga menyerahkan BKP atau JKP lainnya, namun total seluruhnya tidak melebihi batasan pengusaha kecil yaitu 4,8 miliar setahun ya, maka SPT masa PPN-nya dianggap telah dilaporkan ya. Jadi tidak perlu lapor tapi dianggap sudah dilaporkan ya. Kalau dia cuman semata-mata agen asuransi saja, atau kalau enggak dia juga menyerahkan BKP atau JKP lain tetapi masih di bawah 4,8 ya. Kemudian pelaporan SPT masa PPN bagi agen asuransi yang melebihi batasan pengusaha kecil ya. Jadi selain dia menyerahkan atau berfungsi sebagai agen asuransi, dia juga menjual barang kena pajak atau menyerahkan jasa kena pajak lainnya, sampai kemudian total seluruhannya adalah melebihi 4,8 per tahun, maka dia atau agen asuransi tadi harus membuat laporan penyerahan jasa agen asuransi dan BKP JKP lainnya dalam SPT masa PPN 1111 4 kali ya. Jadi itu. Nah, kemudian pelaporan SPT masa PPN bagi perusahaan pialang asuransi atau reasuransi, maka perusahaan pialang asuransi atau reasuransi wajib melaporkan jasa pialang asuransi dan atau jasa pialang reasuransi dan atau barang kena pajak atau JKP lainnya ya. Wajib melaporkan penyerahan jasa pialang dan BKP atau JKP lainnya dalam SPT masa PPN 1114 kali ya. Nah, kemudian ada ketentuan tambahan bahwa pajak masukan atas perolehan JKP ya sehubungan dengan penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi tidak dapat dikreditkan ya. Jadi PM-nya tidak bisa dikreditkan. Apabila ada kesalahan maka boleh pemindahan buku atau misalnya mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang oleh pemungut PPN ya. Nah, kemudian ketentuan peralihan ya atas pembayaran komisi atau imbalan oleh pemungut PPN ya sehubungan dengan penyerahan jasa asuransi ya, jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi yang terutang dan telah dipungut oleh PPN agen asuransi, perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi
sebelum 1 April 2022 ya, sebelum berlakunya PMK ini, maka perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dikecualikan dari kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ya. Nah, kemudian ini contohnya ya, PT Asuransi Aman ya, ini berarti perusahaan asuransinya adalah PT Asuransi Aman, merupakan asuransi jiwa yang bekerja sama dengan Nyonya Evi. Nah, Nyonya Evi ini adalah sebagai agen asuransi. Pada tanggal 2, 11, dan 16 April 2022, PT Asuransi Aman membayarkan komisi agen asuransi dengan menerbitkan bukti pembayaran komisi ya. Nah, pertama adalah harus memungut PPN atas penyerahan jasa agen asuransi Nyonya Evi pada tanggal 2, 11, dan 16 April. Kemudian menyetorkan PPN yang dipungut. Nah, setelah itu melaporkan ya. Jadi seperti itu. Ini adalah kewajiban dari PT Asuransi Aman ya. Kemudian pelaporan oleh agen asuransi ya. PT Asuransi Aman merupakan perusahaan asuransi jiwa kerjasama dengan Nyonya Evi sebagai agen asuransi. Pada tanggal 2, 11, dan 16 April 2022, PT Asuransi membayarkan komisi agen asuransi dengan menerbitkan bukti pembayaran komisi. Pertama adalah bagi agen asuransi harus membuat faktur pajak berupa bukti pembayaran komisi atau statement of account yang dihasilkan dari sistem PT Asuransi Aman. Kemudian melaporkan surat pemberitahuan pajak ya, masa pajak untuk PPN ya. Jadi ini kewajiban dari Nyonya Evi sebagai pengusaha kena pajak agen asuransi ya. Nah, kemudian apabila di samping dia sebagai agen asuransi, Nyonya Evi itu juga menjual tanaman hias, menyerahkan jasa merangkai bunga dan sebagainya yang peredaran brutonya melebihi 4,8 miliar dalam setahun, maka Nyonya Evi sebagai PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan tanaman hias dan jasa merangkai bunga ya. Jadi kalau tambahan dari asuransinya itu di bawah 4,8, maka dia wajib membuat faktur pajak untuk penyerahan tanaman hias dan jasa merangkai bunga. Kemudian melaporkan penyerahan jasa agen asuransi dalam SPT masa PPN ya, dalam kolom penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN dan penyerahan tanaman hias dan jasa merangkai bunga pada kolom penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ya. Jadi kalau ada dua tadi, yang satu adalah PPN yang dipungut oleh pemungut. Nah, kemudian yang kedua ini adalah PPN yang harus dipungut sendiri. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa difahami dan bermanfaat untuk kelancaran kerja dan sebagainya ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.